Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-dini man istafahu minal ulama'il a'lam allazi ja'alahumul kawakiba yahtadi biha lakiz zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin benar. Wa bisanadil muttasil lil imamil muallif rahimallahu taala wa naman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli. Ya kan? Bermula ini bab tentang mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi hadas besar, janabah atau haid atau nifas atau wiladah, ntar dibahas. Mujubihul maniyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haisu tulaju. Mujibihul maniyu, adapun yang mewajibkan mandi semisal adalah keluarnya mani atau sperma. Jadi sampai keluar. Wal mautu, dan sabab kematian, mayit. Mayitnya yang wajib. Mandi besar itu satu karena sabab keluarnya sperma bagi orang yang hidup. Wal mautu, dan bagi mayit, orang mati. Wal kamratu haitsu tulaju, dan dengan sebab kemaluan laki-laki apabila tulaju masuk farjan kepada farji. Farji itu berarti perempuan. Kalau zakar bukan laki-laki. Kalau farjan perempuan. Walau maitan, sekalipun mayit, kan ada walaupun mayitan, sekalipun mayit yang dia masuk, yang dia yang dia jima itu mayit. Nah, itu tetap tuh wajib mandi. Yang wajib siapa? Yang hidup. Kalau mayitnya mah udah nggak wajib. Kemarin sempat saya cerita tuh, ada kitab namanya Duratun Nasihin. Jadi ini maksudnya biar paham. Jadi kalau mayit udah selesai mandi, udah dikapanin kan pada nyium tuh. Ada orang, jangan nangis, kalau mau nangis mandinya diulang. Nggak ada itu. Jadi jangankan cuma tetesan air mata. Seandainya ada yang gila gitu, itu mayit ditidurin lagi. Mayitnya nggak wajib mandi. Enggak. Yang wajib mandi yang orang hidup. Jadi jangan salah kaprah gitu. Jadi kalau ada mayit udah rapi, didandani udah rapi, kan pada nyium tuh anggota yang mahram, yang nggak mahram mah jangan. Makanya tuh harus tahu tuh mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Gitu. Jangan sampai kita karena deketnya, karena kita anggap keluarganya ikut nyium, padahal lawan jenis. Nah itu kan jadi haram. Nggak boleh. Kasihanan si mayit. Kasihan mayitnya. Dulu di kitab namanya Duratun Nasihin. Ada kitab Duratun Nasihin tuh ada cerita sahabat itu tinggal di Madinah. Nabi udah hijrah saat itu. Jadi kisah itu setelah Nabi hijrah itu berapa tahun lah tinggal di Madinah. Ada sahabat itu, sahabat Ansor, orang Madinah kalau Ansor kan. Jadi beriman, sholat mah sholat, cuma mah tetap fasik, tetap masih melakukan dosa. Jadi yang dimaksud sahabat ini jangan diartikan nanti berarti sahabat Nabi belum tentu benar, enggak. Kalau yang disebut arba'in atau
yang tersisa itu yang golongan apa pertama yang ngikutin Nabi itu orang-orang ahli surga. Yang disebut sahabat tuh kan gini, sekalipun dia ketemu sekali gitu sama Nabi di zaman yang sama, ketemu sekali gitu cuman tatap muka bersalaman gitu, atau dia dia beri salam Nabi jawab, ketemu sekali di situ nggak ketemu lagi, itu udah sahabat. Jadi kalau saya cerita tentang sahabat Nabi jangan diukur rata, oh berarti sahabat Nabi juga orang kagak bener juga, enggak. Ini karena jarang ketemu. Gitu. Jangan disamain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu mah orang-orang udah luar biasa gitu. Jangan ini makanya di dalam kitab Durratun Nasihin ini orang nggak disebut namanya, dirahasiakan. Ya, karena aib. Jadi dirahasiain namanya. Jadi kerjaannya ini anak muda ini, orang Ansor ini kerjaannya apa? Kerjaannya tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Pokoknya asal ada yang meninggal, dia gali tuh. Nah, suatu masa kerjanya apa? Dia faseknya di mana? Fasek itu tukang ngambilin harta benda mayit kayak yang tertinggal. Karena dulu kan mungkin kurang detail orang mandiin jenazah atau masih membawa budaya-budaya adat, umpama cincin atau kesenangan mayit dibawa, diikut dalam kubur dulu. Karena kan syariat Islam itu mungkin dulu tuh belum terlalu detail. Jadi mungkin mayit masih bawa pakaian yang bagus. Kalau sekarang gelang yang bagus yang dia seneng tuh ikut terkubur. Kan gitu. Nah, dia tuh tukang nyolongin gituan tuh. Nah, satu masa ada gadis Ansor tuh meninggal, orang Madinah. Lalu dikubur. Nah, dia yang gali tuh. Dia gali. Dia tahu kan, oh ini gadis namanya si Fulan gitu, binti Fulan. Selesai, orang tinggal semua. Malamnya dibongkar sama dia. Digali tujuannya apa? Ngambil apa yang tertinggal, ada yang berharga gitu. Kan dibukain tuh pocongnya. Pas dibukain ngelihat wajahnya, cantiknya luar biasa. Akhirnya muncul dia punya hasrat. Akhirnya tuh jenazah dibuka, dijima sama tuh anak muda. Selesai dijima, ya kan? Langsung buru-buru ditutupin, ya kan? Dia takut. Dan saat itu mayit bangun. Mayit bangun tuh mayit langsung nyumpahin tuh anak muda, wahai engkau orang yang durhaka, engkau tinggalkan aku dalam keadaan junub, bagaimana aku menghadap Tuhanku. Itu anak muda kucar kacir. Udah langsung tuh jadi pikiran dia berhari tiap malam mikir tuh, ya nyesel tapi gimana taubatnya gitu. Akhirnya dia beranikan diri untuk jalan ke rumah Nabi di masjid Madinah Nabawi. Kan dulu kan masih kecil lah, raudhah tuh. Dulu kan cuma seraudhah aja gitu, nggak kayak sekarang. Akhirnya gimana caranya supaya dia taubat? Karena pikir terus tuh, ngebayangin tuh. Karena dia ngelihat si perempuan itu bangkit, yang dia lihat gitu, sepenglihatan itu bangkit, ngomong begitu, nyumpahin dia tuh. Nggak ridho engkau tinggalkan aku dalam keadaan tidak sempurna, maksudnya nggak rapi, dan aku dalam keadaan berjunub, kata si mayit itu. Udah akhirnya dia beranikan diri untuk datang kepada Nabi. Pas yang dia temuin pertama kali orang Sayyidina Umar. Gimana ngomong sama Sayyidina Umar, tahu sendiri kan gitu. Akhirnya Sayyidina Umar beri salam, ditanya ada Rasul, ada perlu apa, kan biasa itu kalau istilahnya pagar pertama tuh ya sahabat, keperluan apa gitu, nanti baru sampai ke Nabi, karena kan demi keselamatan atau apa gitu. Ya, ditanya ada perlu apa, saya mau nanya apa, kalau saya umpama ada orang melakukan dosa besar gitu, apakah Allah akan ampuni? Oh, ampunin, kata Umar. Pasti Allah ampuni. Emang dosanya apa? Nyuri? Bukan. Bunuh? Bukan. Apa dosa-dosa yang bukan, katanya. Terus dosanya apa? Jima sama mayit. Tuh Umar dengar kayak gitu langsung merinding. Artinya belum ada sebejat itu dia dengar orang ngaku dosanya sebejat itu. Itu merinding Umar, saking takutnya akan durhakanya Allah Ta'ala kedua, karena dia
akan azabnya Allah Ta'ala, dia takut. Nangis tuh Sayyidina Umar. Orang sebegitu galak disebut dosa begitu, getar juga dia tuh. Akhirnya Sayyidina Umar datang ke Nabi. Nabi dengar kan ada orang bercakap, dipanggil, Umar, ada apa? Ada anak muda pengen ketemu ya Rasul. Sambil nangis si Umar. Kenapa engkau nangis? Ada anak muda, ya keperluan apa? Ntar dia aja deh yang nyampein katanya. Kalau bahasa kita. Karena Umar nggak berani ngomong gitu. Begini dosanya kalau cuman mabok, zina atau apa, enak dia ngomongnya. Ini yang dizinain, yang dijimani mayit masalahnya. Gitu kan. Akhirnya panggil anak, panggil. Sama seperti itu. Rasulullah nanya, apa mau tobat, dosanya apa, ngaku kan, apakah kau pernah ini apa merampok enggak, membunuh enggak, apa engkau terus enggak, terus dosanya apa, selama engkau enggak mau ngomong akan terjadi beban terus, kata Rasul. Akhirnya dia berani ngomong, dia ngomong. Pas saat dia ngomong begitu, Rasulullah mukanya merah marah diri, tuh anak muda diusir, pergi, durhaka, pergi. Udah ya, harapan dia tuh kayak rontok semua tuh, karena nggak ada pintu maaf. Kalau Rasulullah ngangkat tangan maafin, insya Allah kan Allah maafin. Ini enggak, Rasulullah usir, saking jengkelnya sama perbuatannya. Akhirnya nyarang tuh anak muda cari ke gunung, di gua, ada gua tuh di atas gunung. Dia beriktikad, saya nggak akan keluar gua kalau Allah nggak maafin. Gimana taunya? Taunya kalau Allah maafin, pastilah Rasulullah datang menemui saya. Gitu dalam hati tuh, pasti dia nemuin saya, ngabarin bahwa saya dimaafin. Udah di goa tuh dia nggak bawa apa-apa tuh. Jadi dari usir dia nggak pulang dulu, udah langsung ke goa menyendiri. Mau mati dah. Rezeki ada di situ, buat kalau dikasih rezeki berarti Allah masih kasih panjang umur. Ya apa aja ada yang datang. Ya kalau umpama ada binatang apa yang bisa dimakan, dimakan. Udah. Nggak ngurusin baju selama kurang lebih itu 40 hari. Dia begitu. Nah, pas dia minta ampun tuh sama Allah tuh tiap malam. Rasulullah kan udah anggap orang itu kabur lah pergi. Akhirnya malaikat Jibril turun membawa ayat, saya lupa bunyinya itu, pokoknya bahasanya gini. Siapa ya Muhammad, siapakah yang menciptakan manusia? Kata Nabi, Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang memberikan pahala? Allah. Siapa yang memberikan dosa? Siapa yang memberikan maaf? Allah. Akhirnya dia bingung juga tuh Nabi, kok malaikat Jibril nanya gini gitu kan. Nah, bagaimana engkau bisa memutuskan bahwa seseorang itu durhaka sedangkan Allah yang memiliki otoritas kan gitu. Kamu ingat anak muda? Nah, ingat. Langsung tuh ditegur tuh Rasulullah saat itu. Artinya, segamanapun dosa makhluk, sekelas sucinya Rasulullah pun nggak boleh, nggak ada otoritas untuk menghukum. Yang punya Allah itu dikasih tahu gitu. Akhirnya kamu samperin sana ke goa, katakan kepada anak muda bahwa Allah telah memaafkan, taubatnya. Akhirnya udah Nabi samperin ketemu, udah kurus sudah gitu. Akhirnya dia senang, disamperin tuh, dikasih tahu bahwa Allah telah memaafkan engkau. Udah akhirnya balik mau pulang, turun. Nggak lama dari situ wafat. Nggak lama tuh, karena mungkin udah habis badan meninggal. Dia meninggal dalam keadaan sudah dimaaf gitu. Itu seperti itu. Itu ada kisah itu. Jadi orang-orang yang bikin dosa nyeleneh itu dari zaman dulu udah ada gitu. Bukan sekarang aja. Cuma yang perlu kita garis bawahi bahwa sesuci-sucinya Rasulullah pun, orang yang paling dekat makhluk yang paling dicintai Allah, dia nggak bisa mewakili untuk memutuskan orang itu surga atau neraka. Kalau ada hadis umpama Rasulullah melihat seseorang, ketahuilah yang datang nanti orang ahli surga. Itu kan boleh dikasih tahu duluan. Nanti ya Muhammad, itu udah ada. Karena ada istilahnya wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah Nabi berkata itu menyampaikan sesuatu kecuali yang sudah diwahyukan. Kalau yang kejadian anak muda udah telanjur, manusiawinya Nabi keluar, diri merah, mukanya marah. Karena tuh bejat gitu kan. Wajar, siapapun kalau dengar wajar. Karena sisi manusia itu pasti akan keluar. Tapi yang perlu ngambil pelajaran bahwa Nabi pun nggak punya otoritas untuk menjatuhkan hukuman orang itu ahli neraka dan tidak ada pintu maaf, nggak bisa.
maaf itu akan selalu ada. Nah, gitu. Walaupun sekalipun seseorang itu membenci Nabi, sekalipun ada seseorang itu membunuh keluarganya Nabi, nggak bisa. Nabi itu memutuskan dia itu ahli neraka kalau dia mau bertaubat. Tapi sisi manusiawi, udah gua kalau mau lihat lu lagi, Allah udah maafin lu, tapi secara manusia saya nggak mau lihat situ lagi dah. Itu wajar. Tapi Nabi nggak punya otoritas untuk memutuskan orang itu surga atau neraka, nggak bisa. Gitu. Karena yang punya tuh Allah. Itu ada tuh ayat Qur'annya, tegurannya ada. Gitu. Tanya jawab. Kita lanjut ya. Jadi salah satu yang mewajibkan mandi pun masuknya daripada dakar kepada farjan walau maitan sekalipun mayit. Bila iadah tanpa harus mengulang. Mengulang apa? Ya mandinya si mayit. Yang mandi ya si yang hidup. Kalau mayit udah nggak punya. Wal haidu wan nifasu wal wiladah. Kemudian pun wajib mandi karena sebab apa? Haid, nifas dan serta melahirkan. Wiladah. Kalau wiladah itu, nifas itu keluar setelah wiladah. Kalau orang habis lahiran tuh darah yang keluar bareng bayi, nah itu keluarnya bayi tanpa darah pun itu disebutnya wiladah. Artinya dia melahirkan. Nah, setelah bayi keluar, ada darah setelah itu yang mengikuti, mengiringi itu, nah itu disebut nifas. Masa lamanya dulu pernah dibahas itu. Ntar ada tuh pembahasan haid apa itu ada. Nifas tuh paling cepatnya ya sekejap, satu hari itu rata-rata 40 umum, 60 paling lama itu ada. 40 hari paling lama 60 hari itu nifas. Tapi jangan sampai nifas ini patoknya 60 padahal itu darah udah nggak keluar istri, belum sholat. Kenapa? Karena nifas 40 hari sedangkan 1 minggu dia udah selesai. Hari ke-8 nggak keluar. Itu nanti ada pelajaran hitungnya di bab head. Bab head ada di sini nih. Nanti ada hitung-hitungannya tuh, nggak sembarangan. Kalau jatuhin anak nih, bab head udah belum? Belum Pak, belum ya. Setelah mandi kalau nggak salah. Saya. Ntar ada itu khusus. Nah ini nanti ada khusus tuh. Seperti itu. Wa yurabul mani bilazati hina khurujihi warihit tal'in aw aji. Dan yu'rabu dikenali atau diketahui al-mani, mani itu bilazati dengan satu kelezatan tatkala keluar, hina khurujihi ketika keluarnya, warihit tal'in aw ain, dan keluar dan baunya itu seperti telur, nah, agak amis gitu. Dan seperti adonan tepung yang baru matang, adonan roti lah gitu, yang masih anget tuh kalau dicium. Nah, itu sifat mani tuh baunya gitu. Kalau cuman amis doang tapi nggak kayak bau adonan, nggak kental, itu bukan mani, itu bisa jadi mazi atau wadi. Wa may yashku hal mani yudhara au huwa mazyun baina zaini khuyira. Dan barang siapa yang ragu apakah yang keluar itu mani atau kali mazi, maka dia boleh memilih antara keduanya. Seumpama gini, ada orang, mungkin kalau ada orang umpama suami istri, dia berhubungan. Setelah berhubungan mungkin nih karena mau jalan kerja, jadi nggak ada istirahat dulu, langsung pipis, cebok kan gitu, mandi. Nah, udah selesai mandi, udah pakaian bagus, jalan kerja, berasa kayak kadang keluar gitu. Pas dicek tuh di kamar mandi kantor umpama, dicek lengket gitu. Nah, dia ragu apakah ini mani atau wadi kan gitu mani. Nah, dia boleh ikhtiar, boleh memilih, tapi milihnya itu nggak boleh ada keraguan, yakin ini maji. Kalau belum maji berarti sempaknya dibuka, nggak usah pakai sempak kan gitu, cuci. Tapi dia nggak wajib mandi, dia hanya wajib wudhu kalau mau sholat kan gitu. Dia harus mutusin. Kejadiannya biasanya seperti itu kalau di umumnya manusia tuh. Sama perempuan juga gitu, udah selesai mandi, udah selesai mandi pas mau pakai sempak, pakai celana dalam, ada lagi keluar seru gitu. Nah, dia tuh harus mutusin ini mani apa maji gitu.
harus mutusin. Kalau diyakinin, oh ini jangan-jangan mani saya nih yang belum keluar, soalnya tadi lagi enak-enak udah ditarik buru-buru, jadi masih sisa, berarti itu mani tuh. Iya kan dia yang tahu, kayak gini. Iya, tadi belum full udah ditarik duluan si abang buru-buru katanya mau masuk kerja. Bocah bangun dehem. Bocahnya ngedehem. Nah, gitu kan. Nah dia mikir, oh iya tadi, oh berarti ini mani sisa. Nah kalau dia yakin itu mani sisa, wajib ulang mandi. Tapi kalau dia tadi mah udah selesai, udah basah, udah selesai. Oh ini mungkin nih mandi. Nah itu dia nggak wajib mandi itu, bersih aja cebok, udah wudhu gitu. Wal fardu ta'mimun li jinsi zahara sya'ran wa turqran munbitan wa bashar. Adapun fardu mandi adalah meratakan badan yang zahir. Nah itu rumus dasarnya itu tuh, meratakan. Jadi entar dia mau mulai dari tengah, mau mulai dari atas, mau mulai dari bawah, nggak ada masalah. Cuma ntar ada kesunahannya, mulainya dari atas lalu ke bagian kanan kan gitu. Itu kan tata cara sunahnya. Tapi dasar nilai mandi wajib tuh dasarnya rujukannya itu rata. Udah itu aja. Mau dia gayanya mau pakai shower, mau pakai kolam renang, terserah. Tapi yang nggak boleh pakai bathtub, nggak boleh. Kalau bathtub nggak boleh karena mustakmal. Nah, nggak boleh. Kalau air ngocor, shower boleh. Kalau kolam renang gitu boleh. Wow, gede itu. Apa-apa. Meratakan berarti beda sama mengusap berarti ya. Disiram Iya doang pokoknya itu sama. mandi ya diratain, dianterin, takutnya ada celah-celah gitu yang belum. Airnya pun wajib air mutlak gitu. Kalau seandainya dia pakai sampo atau sabun, jadi dia basahin, dia belum niat, udah niat nih, oh itu gusla gitu, cuk dia mandi, sabunan, itu memotong tuh, nanti pada bilasan sabun dia wajib niat tuh, ngerti gak? Seumpama nih masuk kamar mandi, kan dia bersih-bersih dulu, itu kan sunah mandi gitu, tentu ada sih di poin-poin ini ada, dia bersih-bersih dulu kan, didehem dulu, pipis dulu, udah selesai, cebok. Habis cebok, diliatin tuh ada gak kotoran-kotoran kuku kali, bininya lagi ngadon kue, main tarik aja. Adonan masih ada di kuku-kuku, ya itu bersihin dulu. Ya kalau punya bini tukang gorengan, lupa ya. Kan repot juga tukang masak umpama. Ya dibersihin dulu, udah bersih minyak-minyak, umpama kali ya minyak-minyak, kita nggak tahu dah GPU apa-apa. Udah bersih dulu, jangan sampai ada satu hal yang menghalangi air untuk datang kepada kulit. Nah, setelah itu dipastikan selesai, baru dia mandi. Nah, kan dia mandi tuh gayung. Kan dia niat, umpama dia niat nih. Nawa itu gusla. Kalau umpama dia mau detail, nawa itu gusla anil janabati. Nah, karena dia janabah habis main kan janabat. Kalau pilih selbar, boleh talah dia pakai tuh kayak gitu. Nah, baru guyuran sekali dua kali kan belum rata tuh. Langsung diambil sabun. Nah, ngambil sabunnya itu nggak dihitung mandi. Enggak, itu berarti dia mutusin tuh. Sama kita juga gitu. Itu namanya berarti mutusin mandi. Nanti ada yang membatalkan mandi wajib, yaitu karena dia putusin dengan kegiatan lain. Itu kegiatan sabun tuh kan nggak ada masuk hukum kecuali sunnah memakai sabun. Maka memakai sabun itu hitungannya berarti mandi. Di kitab itu nggak dijelasin menggunakan sabun, nggak ada. Berarti jatuhnya kan boleh. Kalau boleh berarti nggak bisa masuk ke dalam satu susunan mandi, ngerti ya? Ngerti kan ya? Nah gitu. Jadi pada saat dia udah belum air tuh mutlak belum rata, diambil sabun, diambil sampo. Nah, kalau dia ngeguyur buat ngebilas itu dia nggak baca, ya nggak sah tuh mandinya. Gitu. Mendingan mah mandi dulu tanpa sampo, tanpa sabun. Mutlaknya ratain dulu tuh air mutlak rata. Bilasan udah selesai kan? Selesai udah rata. Berarti udah sah tuh kan? Udah hadas besarnya udah keangkat. Tinggal wangian baru pakai sampo, pakai ini nggak usah niat lagi nggak apa-apa karena mandi pertama itu udah selesai dengan air mutlak. Kayak gitu. Itu ya harus perhatiin tuh. Jadi jangan main niat di tengah dua guyuran langsung ngambil sampo, ngambil sabun. Guyuran ketiga nggak baca lagi, salah dia. Berarti benar-benar harus di sakmal, jadi basah dulu baru
Iya kayak gitu. Mandi itu air berarti ya Ustaz ya, maksudnya. Oh iya, Kalau mandi dulu biasa, nyambulin habis itu setelah itu baru mandi itu enggak? nggak apa-apa. Nggak bisa. Iya, yang jadi masalah itu kan dipotong di tengah. Mendingan gini dah, kalau emang mau sampoan dulu. Iya, sama musuh basahi dulu Basah apa gitu dulu, ya. ya. Rata dulu, kalau mau mutlak air mutlak dulu. Nanti kalau mau sabunan sama sampoan di ini yang kedua gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa di tuan apa pertama bisa. Ini rata nih. Yaitu yang tadi saya bilang, waktu guyurin air sabun tuh dia wajib niat lagi karena kan memotong aktivitas itu. Dia potong aktivitas dengan penyaluran sabun atau wangian ya kan. Nah, dengan syarat terdorongnya busa-busa sabun, sisa-sisa sabun itu terbuang semua, nggak boleh masih ada sisa nempel. Kalau ada sisa nempel, berarti itu indikasi air mutlak tidak menutup. Nah, itu gampangnya tuh gitu. Nah, gitu. Jadi kalau habis mandi, di kuping masih ada busa, Iya. mandi wajib pulang. Keluar kamar mandi ya, tuh di kuping masih ada busa, berarti mandi wajibnya belum sah. Karena apa? Berarti air mutlak nggak nyampe. Iya, buktinya busanya masih ada, gitu. Gitu. Beda dengan dia menyelesaikan dulu dengan air mutlak sampai merata ke seluruh badan, selesai hadas besarnya, lalu dia mandi pakai sabun, pakai sampo di mandi kedua. Sisa sabun nggak masalah karena sudah dia menyempurnakan di mandi pertama. Ini kan hanya praktek aja gitu. Cuman kan di kitab ini nggak dijelasin, nggak dijelasin seperti itu. Cuman kita harus menerangkan ya seperti itu. Definisinya selesai mandi sudah tersalur semua. Semua Ya udah rapi, rapi sampai lubang-lubang sini nih. Ya, Antara apa jakar sama bol itu kan ada garis, itu pun harus kena. Makanya kalau mandi wajib tuh jangan diri, jongkok atau cebok gitu. Sambil baca juga tuh waktu cebok kayak gitu. Dia harus kena semua, kalau enggak ya enggak sah kayak gitu. Sya'ron wa zufron membitau wa basyara, rata baik berupa rambut, kuku, atau tempat tumbuhnya rambut dan kulit. Nah, gitu. Kalau kukunya dipotong, orang head motong kuku kan makruh kalau dia sengaja, kecuali ada penyakit yang harus memang dia potong tuh kuku, itu nggak makruh. Tapi kalau biasa aja lagi head potong kuku, kukunya tuh kumpulin, nanti dibawa mandi. Karena kalau nggak dibawa mandi dia masih berhadas tuh, nanti minta tanggung jawab. Di akhirat tuh mau masuk surga kehalang pintunya karena harus mempertanggungjawabkan kuku yang masih berhadas waktu di dunia. Repot gitu. nggak ada tukang editor. Kalau di dunia masih bisa diedit, masih bisa ada yang sensor, maafin, masih bisa. Kalau di sana mana ngeditnya? Kalau ya paling syafaat dah, ngarepin syafaat gitu. Nabi dah yang maju kan nyusahin itu. Nyusahin itu, baca selawat jarang, mintanya syafaat cuman gara-gara motong kuku. Udah dikasih tahu jangan potong kuku. Kalau udah kayak gitu dipotong rambut atau mengkuku dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid, kan masih berhadas, itu diwajib dibawa mandi, genggam air gini kayak gitu. Waniyatu bil ibtida'i taronat kal haidi au janabati ta'ayyana. Dan niat yang disertakan dengan permulaan mandi seperti menentukan mandinya untuk haid kah, untuk janabah kah, junub, atau untuk nifas sama gitu. Nawaitu ghusla anil janabati, nawaitu ghusla anil haidi, nawaitu ghusla anil wiladati, kan gitu. Ini penghususan. Ini yang niat khususnya tuh kalau. Tapi kalau mau ngambil niat umum boleh aja nawaitu ghusla li rafil hadasil akbar, ya boleh. Ini kalau mau ada niat khusus, dikhususkan gitu, itu lebih baik. Artinya kategorinya sesuai kategori gitu. Ada niat khusus, ada niat umum. Berarti rata-rata orang mah niat umum. Kalau mau niat khusus ya bagus. Kalau perempuan yang selesai haid nyebutnya anil haidi. Kalau selesai nifas, anil nifasi. Kalau dia selesai berhubungan sama suaminya berarti anil jana atau junubi atau janabat, kan gitu. Pusing
udah nawaitu ghusla fil hadis akbar ya udah selesai, boleh, nggak apa. Wa syartu raf'un najisi qad ulima wa kullu syarti min wudu'il qudima. Adapun syarat-syarat mandi adalah yang pertama, sebelum masuk kepada penyiraman itu ilangin dulu najis kalau ada yang nempel. Yang diketahui wa kullu syartin, dan semua syarat-syarat fil wudu'i qudima yang telah terdahulu dalam bab wudu. Sama artinya orang mau wudu dengan orang mau mandi itu harus bebas dari najis dulu. Umpama ada kotoran apa dia harus bersihin dulu. Nggak boleh main siram-siram aja nggak bisa. Di kamar mandi itu takutnya seumpama kontrakan udah gila jelek, ada banyak tikus masuk kamar mandi diinjek tikus. Mau mandi wajib diinjek kotoran tikus diinjek. Nah itu bersihin dulu kotoran tikusnya kan kayak gitu, makanya dianjurkan pakai sendal. Wasunna bismillahi warfa qazara sumal wudu wari jululan tu akhira, dan disunahkan membaca basmalah pada saat kita hendak mau mandi dan menghilangkan kotoran, kemudian berwudu. Nih wudu di awal, wudu sunnah, boleh di awal boleh di akhir, terserah dah. Dan membasuh kaki jangan diakhirkan, maksudnya jangan dilupain, jangan sampai lupa. Wa inna wa fardan wa naflan hasala au fi bakulli mithlahu tahassila. Jika seseorang berniat mandi fardu, nah nanti mandi wajib, dan sekaligus niat mandi sunnah, nah, maka ia akan mendapatkan keduanya, artinya hasil, maksudnya sah. Setiap yang sepertinya, yakni beberapa mandi wajib dan beberapa mandi sunnah, maka ia pun memperoleh semuanya. Jadi umpama ada Pak Sutri nih, Pak Sutri malam Jumat, malam Jumat umpama, habis subuh deh, habis subuh pagi-pagi kan, anak berangkat sekolah, ditinggal dia berdua, malam nggak sempet nih. Akhirnya dia jima berdua. Kan suami ada sholat Jumat kan? Sholat Jumat itu kan sunnah mandi tuh, ya kan? Nah kata nih kitab, apabila dia niatkan satu mandi dua niat boleh. Jadi dia mau mandi nih, mandi kan satu sekali, cuma niatnya dua, boleh dibarengi itu. Jadi niat antas besar, nawaitu ghusla anil janabati atau nawaitu ghusla fil hadasil akbar, alhamdulillah taala. Lalu diniat lagi nawaitu ghusla lihuduril jum'ah, sekatu guyuran, dua guyuran sampai boleh. Saya dapat pahala keduanya, pahala ngilangin hadas besar dan pahala untuk hadir sholat Jumat, boleh. Atau mau dipisah ya silahkan. Mandi janabah dulu ntar api janabah baru mandi Jumat, boleh. Wa sunnatul ghusli nawal li akbaro yurida andiddin wa illa asghara. Dan dengan niat sunnah mandi jika hadas besar itu tidak disertai lawannya, yakni hadas kecil. Namun jika tidak, maka hendaklah niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau habis mandi masih ada hadas kecil, kanan pipis lagi tuh, sambil mandi pipis, kan tadi dikatakan dianjurkan itu kan wudu di awal, udah wudu tuh, udah wudu terus mandi. Kalau umpama ternyata pipis tuh, kan udah pipis, ya berarti kan hadas kecil muncul lagi, wajib wudu dia kalau mau sholat. Jadi jangan sampai nanti kepikiran gini, orang yang hukum dulu keracunan tuh, Syarif Hidayatullah tuh tau, Win. Syarif Hidayatullah tuh dulu pernah ada orang situ bilang gini, mandi itu ngilangin hadas apa? Hadas besar kan? Ya, wudu untuk hadas kecil. Nah, sekarang kalau udah hadas besar, hadas kecilnya pasti hilang nggak? Orang yang besar aja hilang, masa yang kecil nggak hilang katanya. Berarti kalau orang udah mandi wajib nggak perlu wudu kalau mau sholat. Nah itu orang keblenger gitu. Karena untuk mengangkat hadas besar ya mandi, tapi untuk sholat wajib wudu. Walaupun istilah wudu itu untuk mengangkat hadas kecil. Jadi wudunya sebelum mandi wajib itu adalah kesunahan susunan memulai sesuatu itu dari yang kecil baru yang ke besar, atau dibalik dari yang besar baru ke kecil. Itu hanya susunan.
tapi tidak menghilangkan kewajiban dia berwudu pada saat dia mau sholat gitu. Jadi jangan sampai dia merasa udah melakukan wudu, ya kan, tatkala dia mau mandi wajib, selesai mandi, dia nggak niat lagi untuk mandi, untuk sholat, ya nggak sah sholatnya, gitu nggak sah. Kecuali setelah mandi selesai nih, udah selesai mandi wajib, lalu dia niat berwudu, nah itu beda, karena wudunya ada di akhir, gitu, ngerti ya? Apalagi kalau wudunya di awal, udah gitu wudunya kan niatnya sunnah, bukan wajib gitu. Gimana mau wajib, orang ada sebesar aja belum keangkat, kan niat sunnah, berarti kan hanya mentertibkan susunan toharoh itu. Pada saat itu dia pipis lagi di tengah-tengah mandi, kan berarti hadas kecil lagi tuh keluar. Maka dianjurkan itu ya sholat lagi, wudu lagi, wudu. Tapi kalau pada habis mandi nggak sholat, nggak wudhu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ini hanya kita tuh ngambil susunan tertib tohara tuh dari kecil ke besar, ngambil. Wasya'aron wa mi'tafan ta'ahidi wadluk wa thalis wa bimun wa biyumnaka tadi. Dan disunahkan pula memperhatikan rambut dan lipatan tubuh, ketiak tuh, lipat-lipatan tubuh nih, belakang-belakang kuping, agar terbasuh semua, dan gosoklah, artinya digosok, dianter-anterin tuh airnya. Gak bisa gini doang, gak bisa. Kadang-kadang dianterin, takutnya gitu, masa kita gini kan mandi gini, dianter-anterin lubang-lubang gitu. Serta mengulangi 3 kali, dan mulailah dari anggota yang kanan, yumna, tidak. Wa tutbi'ul haidha bimiskin wal wila mansunuhu khudurun jum'atin kila. Dan sunnah pula bagi wanita untuk mengikut bekas haidnya itu diikuti dengan apa? Dengan memberi pewangian. Misik itu maksudnya wangian yang berkesinambungan. Adapun mandi yang disunahkan yaitu mandi yang seperti mendirikan Jumatin kila, mendirikan sholat Jumat. Ya, tadi kita sebut. Jadi kalau perempuan haid dibersih cebol, udah bersih semua, nah itu ditambahin, kalau sekarang mungkin sirih gitu ya. Ya pokoknya mah sampo-sampo gitu dah, dibuat bersih gitu, wangi-wangian. Itu sunnah buat perempuan. Ya kalau perempuan sunnah, laki boleh nggak? Boleh. Mandi sunnah itu satu, seperti ingin mendirikan sholat Jumat. Lalu Idain, 2 Id, 2 hari raya. Nawaitu gusla lihuduril Idil Fitri, umpamanya lihuduril Idil Adha. Lalu mandi disunahkan juga pada saat sadar dari pingsan yang lama atau dari gelo sembuh. Nah itu sunnah dia mandi. Wal ifaqatul Islam, dan setelah masuknya Islam. Mu'alaf itu sunnah mandi. Mu'alaf. Wal khasbu wal istisqa'u wal ihram, dan sunnah juga mandi saat ingin hadir sholat gerhana bulan atau matahari, atau sholat istisqa, meminta turun hujan turun, nah, sunnah mandi. Nah, gitu. Dan wal ihramu, dan mandi sunnah hendak memakai ihram kalau orang umroh tuh. Ya. Wadukhulul Makkah, dan sunnah mandi tatkala dia sampai kota Mekah, walaupun jalan-jalan, bukan niat umroh. Mau ngapain ke Mekah? Mau shopping, ya. Turun di Jeddah, itu bukan tanah haram tuh. Iya, Bang Abay. Jeddah tuh bukan tanah haram. Ada batas. Pas masuk batas tanah haram, sunnah tuh mandi. Kalau di luar tanah haram enggak sunnah. Walaupun tujuannya shopping, bukan ibadah. Gitu.
Wal wukufu, dan wukuf Arafah, wukuf di Arafah. Pengen wukuf, mandi dulu sunnah. Waramyul mait wal mabitu wal Muzdalifah, dan melempar jumroh mabit bermalam di Muzdalifah. Nah, bukan bermalam di rumah Bang Andre. Ya Fer, jangan bermalam di rumah Bang Andre Fer. Bermalamnya di Muzdalifah. Kalau di sini bermalam mandinya Ya, tuh airnya ember hitam. Pas banget nih bermalam. Wal ghuslu man ghassalal maitan kama lidakhilil khamami aw man hujima. Nah, mandi bagi orang yang memandikan mayit. Nah, sunnah habis mandiin mayit, walaupun cuma seguyuran. Biasanya tuh anak-anak kan gantian tuh keluarga. Pemandi mayit nih, pemandinya jenazah, dia kan mandiin tuh. Udah kelar kan biasanya pada mandiin tuh. Ya, anaknya mana nih? Anaknya bakti dah sama orang tua guyurin. Itu satu-satu berbaris mandi. Nah, itu kalau kita ikut mandiin, walaupun cuma seguyuran yang rata gitu. Kan biasanya sekali-sekali tuh dari atas ke bawah gitu. Itu sunnah juga mandi. Karena sebab memandikan mayit. Sebagaimana sunnah mandi bagi orang yang masuk ke pemandian air panas. Sama ada pemandian di mana nih? Gunung Ano ada pemandian air panas. Nah, itu sunnah mandi lagi tuh setelah mandi air panas. Sunnah supaya pori-pori ketutup. Jadi jangan sampai pulang mandi air panas, pulang angin-anginan, masuk angin. Nah, jadi kalau orang hotel, lelah nih, mandi air hangat. Setelah mandi air hangat, ya kan, nunggu berapa lama, bilas tuh, mandinya sunnah tuh. Jadi walaupun di hotel tuh, pulang kerja, habis project, kan enakan mandi air hangat ya. Bener nggak? Mandi air hangat. Setelah mandi air hangat, bilas pakai air biasa, air normal. Itu sunnah tuh. Jadi nyari ibadah di kamar mandi aja ada. Jadi kalau ada orang nggak pakai air hangat, ya dia nggak bisa tuh gunain sunnah mandi. Kalau siang-siang di sini mandinya air hangat tuh. Orangnya Kayak gitu, iya. air hangat jadinya. Nggak bisa dingin, cuma nggak bisa dingin lagi dah. Iya, jadi ya ambil aja tuh kesunahnya. Gimana cara ngambil kesunahnya? Mandi dulu tuh di hotel air hangat. Setelah mandi air hangat baru. Karena kalau mandi air panas atau air hangat, habis gitu keluar toilet langsung dia rebahan, langsung kena angin AC, masuk angin, karena pori-pori masih kebuka. Air panas, air hangat. Harus boleh minum ya. Udah luar biasa dah. Islam mah ilmunya. Sampai kayak gitu-gitu dah. Dan orang yang berbekam, orang habis bekam itu sunnah mandi. Karena dikhawatirkan ada najis-najis sedang, yang hukumnya sedang tuh yang berceceran, mungkin nggak bersih, bekasan darah kan, mungkin dilapnya juga ada, mungkin secara ainnya hilang, cuma asarnya kayak bau masih ada. Itu sunnah. Walaupun kalaupun dia nggak mandi, ya nggak apa-apa. Yang penting udah hilang tuh ain, warna darah hilang. Kalaupun ada sisa bau-bau dikit, itu dimaaf. Gitu. Tapi kalau dia mau mandi, nah itu sunnah, artinya lebih bagus. Setelah bekam dia mandi. Wal ghuslu fil hamami jaza li zakri. Adapun mandi di pemandian boleh, hukumnya boleh itu mubah. Itu boleh bagi laki-laki mandi di air terjun, mandi di kolam renang, mandi boleh untuk laki-laki. Namun harus disertai syitri. Itu disertai syitri itu, syatri itu penutup auratnya. Jadi nggak boleh mandi cowok, walaupun cowok kan cowok semua. Tapi ya cuma kayak sempak pakaiannya nggak boleh, haram. Dia tetap harus di bawah lutut, di atas pusar gitu. Nggak bisa pakai kok celana renang di atas paha. Waduh. Pusar mana-mana benar. Walaupun sama lelaki haram. Harus pakai yang di bawah dengkul sama di atas pusar. Wa yukrahu dukhuli fihi lin nisa. Tapi makruh bagi siapa? Wanita. Nah, perempuan itu jangan di pemandian banyak orang. Illa li uzri maradin au nufusa. Kecuali itu perempuan karena sebab sakit. Kenapa? Rematik nih. Oh no, mandi di Gunung Kapur umpama. Ada belerang di sono no, bagus.
Nah, itu dia boleh karena sabab sakit. Nah, dia boleh tuh masuk ke pemandian si perempuan. Tapi kalau enggak boleh. Atau karena nifas, aduh rumah airnya kecil, udah dah mandi aja di kali. Mungkin kita orang kampung, mungkin rumahnya Cianjur, belakang rumahnya kali tapi itu tempat orang mandi juga. Ya perempuan pada mandi, ada yang sambari apa itu nyuci mungkin ya kan. Ada air yang dialirin ke rumahnya kecil keluar karena dia habis nifas, supaya nggak capek-capek gitu kan, nggak nimbulin was-was, udah berendam aja di kali. Nah itu boleh, dia nggak jatuh makruh, nggak jatuh haram. Nah, dia boleh, hukumnya mubah. Wa qablu ayyadkhula yud'i ujratah walam yujawwiz bi istisali hajatah. Dan sebelum dia masuk hendaklah ia memberikan ongkos kepada penjaga kolam hamam. Jadi kalau ada pemandian, kalau memang harus bayar gitu ya bayar. Ada ini ya. Gitu, jangan Masuk gitu. kagak Udah sampai situnya tuh. bayar Kenapa begitu? karena ada yang ngurus Oh, gitu. Dia bersih. dibersihin. Kalau air yang jatuh dari langit mah nggak bayar. Tapi kalau udah tertampung, sudah dialirin, dijaga, dirawat, itu kan ada penjaganya, bayar sebelum mandi. Gitu. Kalau sesudah juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, asal jangan pura-pura. Dan hendaklah ia tidak melampaui keperluannya dalam menggunakan air ketika ia mandi. Artinya secukupnya udah langsung pulang. Gitu. Karena Karena masuk WC wajib mandi. Kenapa? WC. IMCK Iya. ya sama bayar. Iya. Kalau ada yang jaga, ada kotak bayar, jangan sampai. Tapi kalau ada yang gratis. Kayak memang ada kewajiban SPBU itu adalah gratis, tertulis gratis. Ya udah gratis, nggak apa. Tapi kalau emang nggak ada dan pengurusnya itu di luar, dia ini bayar. Al-Fatihah bil qabul wa tamai kulli su'i wa ma'mul wa insya'i zahiran wa batinan fid dini wa dunya al akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li walidina wal masyayikhina ma'allat bil afiyah wa alaniyah an Allah yanawwir qulubana wa qalibana ma'at taqwa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina adnan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.